Apa hukum orang berpuasa tapi tak sholat? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Apa Ustaz Somad ini? Menjawab kok pakai nyanyi. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kenapa kipas angin ini bisa menyangkut? Karena ada tiang. Kenapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada tiang. Kenapa kubah bisa kokoh? Karena ada tiang. Baru nampak gedung tembakau tadi. Tadi tak jelas. Kenapa gedung tembakau bisa berdiri? Karena ada tiang. Jadi amal itu terbang kalau tidak ada tiang. Orang yang tak sholat hukumnya 2. Yang pertama kafir. Kalau dia mengingkari sholat. Kau kenapa tak sholat? Sholat ini buang-buang waktu aja. Kafir, halal darah, pancung kepalanya. Kafir, murtad dia. Dia mesti masuk Islam lagi. Tapi kalau dia malas, kau kenapa tak sholat? Aduh, nantilah udah agak tua-tua sedikit Pak Ustaz. Maka orang ini tidak sampai kafir menurut ahlu sunnah. Dia adalah fasik. Yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi illal. Banyak yang disesatkan Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Ibu kalau cari menantu yang sholat. Betul, soleh. Syaratnya soleh itu adalah sholat. Kalau tak sholat, tak mungkin dia soleh. Mana mungkin soleh kalau tidak sholat. Bapak juga kalau mencari istri, bukan cari istri, untuk anak maksudnya. Ini bapak ini diiyakannya pula. Maka istri yang sholat, supaya anaknya juga sholat. Ibu kan mencari imam dulu kan, cari imam. Saya pas sedang ceramah, tinggal di hotel, sarapan pagi waktu sebelum puasa, datang ibu-ibu. Ustaz Somad ya? Mirip, saya bilang. Oh enggak, Ustaz Somad. Iyalah ya. Kalau kau paksa juga aku Ustaz Somad, iyalah Ustaz Somad. Alhamdulillah senangnya sama Ustaz. Saya nih Pak Ustaz kerja di kantor anu, siapa yang nanya? Ini anak buah saya, ada satu orang Pak Ustadz yang masih gadis belum nikah. Sini sebentar, bawanya lagu situ. Nah dia nih Pak Ustadz tolong doakan, dia nyari imam. Saya bilang, aku khotib. Nah ibu semua mencari imam. Dan imam itu adalah imam sholat. Bapak yang ingin mereka ini, bapak membangunkan mereka di tengah malam. Wake up my honey, my darling. Begitu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah 20 tahun yang lalu, bangun, sahur. Mereka mau dibimbing sholat tahajud kan Bu? Tengoklah, banyaknya yang belum pernah diajak tahajud sama laki. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kenapa tak berbunyi bang? Nasib kau lah dek, dapat imam silent. Bergetar-getar aja sedikit. Kalau ada laki ibu model begitu, ibu bersyukur bu, jaga aja baik-baik. Nanti lama-lama berbunyi sendiri itu. Betuahnya anak-anakku yang bersorban dari pondok pesantren, anak ibu yang perempuan nikah nanti sama mereka, beruntungnya karena mereka adalah para penghafal Quran. Jam 2 malam mereka sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Datang terbangun bapak, cepat kali masjid ini. Bukan masjid bang, menantu kita di sebelah. Bukan macam kita, udah 30 tahun belaki tak pernah sembahyang. Betuahnya anak kita di sebelah bang. Saya ini bodoh Pak Ustadz, aku ini jahil Pak Ustadz, aku ini jahat Pak Ustadz. Aku tak ingin anakku macam aku, maka aku buat anakku masuk pesantren. Begitu juga ibu, lakiku Fir'aun Pak Ustadz. Aku tak ingin anakku ini merasakan macam aku. Tapi ngomong gitu jangan depan laki. Sedih dia. Nah, mudah-mudahan ibu mendapatkan menantu yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Waktu dia datang meminang ke rumah, mobil besar mewah, rupanya rental. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, rumahnya besar, ada kolam renangnya. Ternyata Pak Ustadz, macam mana rasanya nikah sama dia Bu? Tak sembahyang dia Pak Ustadz. Macam mana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Beruntunglah kalian yang laki sembahyang, yang belum sholat mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya sholat.
Ibu jangan pernah berhenti, ambilkan kain sarung, ambilkan peci, sembayang bang, sembayang. Aku tengok beberapa kawan abang udah mati semua, sembayang, sembayang. Sembayang bang, tak ada yang bisa menolong abang di liang lahat nanti. Aku belaki, aku lagi nanti, abang sembayang. Sambil masak sahur pagi-pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang macam lakiku ini, apa gunanya? Pukul-pukulkan centong tu sikit. Tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada cakap, ada yang lebih hebat daripada, yaitu sujud. Mintakan solat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunatal hajat, bukakan pintu hati lakiku ini ya Allah. Kalau udah terkunci, pukulkan sama gembok-gemboknya sekalian. Di sujud terakhir tuh mintalah sama Allah. Jangan dicakapkan di mulut. Kalau bercakap pakai bahasa Indonesia dalam sholat batal. Dalam hati aja. Jangan dikeluarkan. Ya Allah, lakiku tak sembahyang. Jangan. Dalam hati aja. Selesai sholat ditanya kawan, apa sholat kau tadi? Aku sholat hajat. Meminta menantu? Enggak. Meminta apa? Enggak. Apanya? Lakiku tak sembahyang. Udah berapa lama? Sejak nikah. Lakiku sampai mati tak sembahyang. Sama nasib kita berarti ya. Mampus lah dia. Ya Allah, bukakanlah pintu hati jamaah nih ya Allah. Bukakan pintu hati jamaah nih ya Allah. Bukakan pintu jamaah nih ya Allah.